Halo semua, pada modul ini kita akan coba langsung membuat chatbot menggunakan sistem drag and drop. Karena mungkin kalau kalian mikir soal membuat ya suatu produk, apalagi yang berkaitan dengan IT, kalian mikirnya harus coding, dan coding itu kan nggak semuanya bisa ya. Tapi kita akan menggunakan suatu approach yang lebih user friendly ya, atau lebih beginner friendly, yaitu drag and drop. Jadi kita tinggal pilih aja apa yang mau kita punya atau kita pilih, lalu kita pasangkan dengan yang sudah ada. Nah, di sini kita sebenarnya ada banyak services ya untuk membuat chatbot. Kalau misalnya kalian Google cari create chatbot online, sebenarnya ada banyak. Bahkan Google sendiri punya yaitu namanya Dialogflow. Tetapi di sini saya akan menggunakan ya sebuah service yang namanya Landbot.ai. Nah, saya sudah bikin akun dan saya akan membuat chatbot. Yang chatbotnya sendiri akan bisa dibuka di browser. Sebenarnya di Landbot.ai di sini juga bisa untuk misalnya WhatsApp atau Facebook Messenger. Tapi di sini ya kita akan yang simpel aja supaya nggak perlu bikin setup tambahan. Jadi saya menggunakan browser di sini. Nah, kita pertama mulai dulu dari starting point ya. Starting point di sini awal mula dari chatbot kita. Kita klik aja tanda plus di sini. Lalu akan ada 3 pilihan ya. Ada button, ask a question, atau form. Let's say kita membuat chatbot untuk reservasi wisata. Kita mulai dulu dengan sapaan berarti ya halo. Lalu kita berikan wajib untuk si user mereply dengan halo. Di sini misalnya hi there, misalnya I'm Nikolaus. Ya, lalu ada hi there yang sudah dibuat langsung otomatis oleh si Landbot.ai-nya ini. Nah, setelah ini kita mungkin akan bertanya nih kira-kira dia mau pergi ke destinasi yang mana. Nah, kita bisa ask a question. Ya, di sini kita minta ada jangan address mungkin ya. Kita langsung ke lokasinya aja. Jadi kita bebaskan nama lokasinya langsung. Jadi ask a question. Kita tanya di sini, where do you want to go? Di sini kita juga bisa kasih opsi ya, apakah text area-nya short atau long. Bebas, kita akan pilih di sini long. Lalu kalau misalnya kalian mau menyimpan responnya, kalian bisa simpan ke suatu variabel. Variabel di sini by default adalah add text. Tapi kita bisa ganti nih, misalnya kita ganti jadi location. Ya, location. Kita create new. Di sini dari response header di sini kita akan mau tadi langsung ke si ask a question. Jadi kita harus pasangkan. Kita tinggal drag si tanda plus ini ke text box tujuannya atau flow-nya ke selanjutnya. Jadi kita sudah bikin ini habis header kita langsung tanya mau kemana. Nah, setelah kita buat, ini save dulu. Kita close. Kita udah punya nih mau pergi ke mana. Ada banyak juga nih pilihannya ya, misalnya habis mau pergi kemana, lalu tanggal ya, pasti kan kita mau pergi kemana pasti harus ada tanggalnya. Kita tanya saja tanggalnya di sini. Where do you want to go? Sorry, harusnya when ya, bukan where. Kapan you want to go? Nah, di sini kita juga bisa pilih mau tanggal formatnya seperti apa. Biasanya kita kan DD, YYY ya. Jadi kita pakai yang sama aja. Lalu set available date-nya kita bisa future dates only ya. Karena kan kita nggak mungkin reservasi untuk masa lalu. Jadi kita reservasi untuk masa depan. Lalu include current date boleh. Nah, kita simpan sebagai date di sini boleh. Nah, di sini juga ada disable specific days. Misalnya kalau di museum kan nggak buka di hari Senin. Kita misalnya nggak mau hari Senin boleh milih nih. Kita tinggal ilangin aja pilihan Monday-nya. Ataupun di hari-hari lain. Ya. Habis itu kita apply. Habis itu kita cocokkan lagi. Dari ask a question ke ask for a date. Ya. Habis itu kita minta angka. Misalnya mungkin tapi kita tanya dulu nih, kira-kira ada anak-anak atau enggak. Karena biasanya beberapa tempat ya, tempat rekreasi terutama, harga untuk anak dan harga untuk dewasa beda. Di sini kita boleh condition ya. Kita ada condition dulu, if at variable equals
apa. Nah, berarti kita harus ada variabel dulu nih yang kita simpan. Misalnya, kita tadi pakai yes atau no. Ya, tadi ada yes or no. Will there be children attending? Nah, itu tinggal yes atau no. Di sini kita opsinya misalnya children. Ya, kita create aja. Lalu kita drag ke sini. Oh, sebenarnya dia udah di-built-in nih, jadi kita nggak usah pakai condition. Tapi condition di sini juga bisa kalau misalnya kalian mau melakukan percabangan ya. Misalnya di sini save dulu. Kalau misalnya tadi as of lokasi as a question gitu ya, where do you want to go? Misalnya kita pengen pergi ke Jakarta, terus kita cocokin nih ke condition. Karena kita nggak mungkin pakai button dong kalau misalnya kita mau melakukan pemilihan destinasi, itu juga bisa ya. Tapi di sini rupanya sudah bisa ya, sudah bisa kita cabangkan, tak perlu pakai condition. Jadi kita tinggal buang aja. Nah, kira-kira kalau tidak ada, kalau ada children, kita minta nih, enter the amount of children. Lalu sini kita bisa panggil children. Nah, habis itu kalau sudah, kita juga bisa minta untuk amount of adults, ya. Enter the amount of adults. Di sini kita simpan sebagai adults. Create, di apply. Nah, kita sambungkan setelah dari sini ke children ke adults. Nah, kalau misalnya tidak ada, kita bisa langsung nih pasangkan kalau tidak ada children, langsung aja dari no ke adult. Ini boleh-boleh banget ya. Jadi di sini ada percabangan. Kita sudah punya informasi tentang lokasinya, tanggalnya, yes atau no-nya, untuk apakah ada anak atau tidak. Nah, barulah kita harus tutup ya. Jangan sampai kita nggak memberikan feedback ke si user kita kalau misalnya input informasi mereka sudah diterima dengan baik. Nah, kita tinggal send a message aja ya. Atau harusnya di sini ada closing ya. Goodbye di sini, goodbye messages. Sini kita bisa pakai goodbye messages saja. Oke. Di sini thank you very much. Your answers have been saved. Lalu kita bisa connect-kan ke si goodbye messages ini. Nah, sekarang kita udah punya satu kesatuan chatbot ya. Flow-nya dari start sampai stop di sini ya, goodbye messages. Nah, mungkin kita bisa tes ya. Kita bisa tes si chatbot kita. Kita tunggu dulu. Nah, hi there, lalu ada buttonnya di sini, kita bisa pilih hi there. Lalu where do you want to go? Let's say kita mau ke Bandung. When do you want to go? Nah, kita kan tadi pilihnya cuma bisa future dates doang ya. Jadi misalnya kita di tanggal 31 lah ya. Tanggal 31. Lalu will there be children attending? Let's say saya mau datang sendiri ya. Jadi saya tinggal no aja. Nah, enter the amount of adult. Di sini kita ada text box yang sifatnya numerik ya. Jadi kita bisa klik aja di sini 1, 2, 3, 4, 5. Tapi di sini saya sendiri jadi 1 aja. Nah, thank you very much. Your answer has been saved. Nah, ini kurang lebih cara kita membuat chatbot ya menggunakan metode drag and drop. Mungkin di beberapa services lainnya akan menggunakan nama-nama yang berbeda. Tetapi secara konsep kurang lebih harusnya akan sama ya untuk fitur-fitur inti yang ada. Itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak.